Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwana SPD MPD, peserta PKDP tahun 2025 dari PTP UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran dalam mata kuliah Cross Cultural Understanding. Bahan kajian kali ini adalah Culture Shock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. How are you? Okay, Alhamdulillah. So first of all, let's say thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us a blessing and mercy and also a good healthy. So we are able to attend our online meeting today in the course of cross-cultural understanding. Is today a good day for learning? Oke, semua sudah hadir di kelas ya? Or maybe anyone who feeling unwell today? Oh tidak, semua sudah hadir di kelas. Oke, very good. So today is our 13th meeting, and then I just want to tell you that today we have a really good topic. It's a really interesting topic, and then I guess maybe some of you are familiar with this kind of topic, or maybe some of you have experienced this kind of feeling. Yeah, today we are going to discuss or we are going to talk about culture shock. Okay, so uh, let's talk deeply about this topic later on. So, yeah, as usual, before starting our learning today, let's take a short break supaya proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Seperti biasa kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan ya. Okay, so anyone who still remember what is our last topic? Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Yeah, so our last material is about time and space in America. Kita mungkin masih, beberapa di antara kita atau mungkin semuanya masih ingat bahwa di Amerika tuh sangat populer quote, time is money. Ya, minggu lalu kita sudah mendiskusikan bahwa orang Amerika tuh kerap on time karena mereka sangat menghargai waktu. Kalau misalnya kita sudah janjian kepada mereka making an appointment and then we didn't come on time, mereka akan merasa kita tidak sopan, mereka akan merasa kita tidak menghargai. Kemudian about space, kita juga sudah mendiskusikan bahwa orang-orang Amerika itu sangat butuh yang namanya private space. Jadi mereka butuh ruang. They don't like to be so close with someone gitu. Jadi mereka tidak mau terlalu dekat dengan orang. Mereka butuh space. So, based on our last material, karena kita sudah membahas itu minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang budaya itu lagi gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih bijak dan kita bisa berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya itu dengan lebih nyaman gitu ya. Jadi kita akan berbicara tentang culture shock. Nah, sebelum kita berbicara lagi tentang culture shock, let me clarify what is the big picture and then what is the aim of this topic. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa, dan bisa juga lihat di slide, bahwa apa yang kita inginkan pada topik ini adalah to broaden cultural awareness, increase your tolerance and acceptance or different value, attitude and belief system as part of a different culture, and understand the new culture and target culture. In addition, so that we can understand patterns of interaction with new culture and be able to implement them in social life. Jadi belajar tentang culture shock ini sangat penting agar kita bisa melakukan adaptasi dengan baik ketika kita berada di budaya yang baru. Karena terkait dengan perbedaan budaya itu
bukan hanya persoalan belajar budayanya saja secara objektif, tapi sebagai seorang Muslim, karena majority we are from Muslim, dalam agama kita pun kita diajarkan untuk saling menghargai gitu. Ada satu ayat yang sangat familiar, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan bahwa ya kita ini berasal dari berbeda-beda suku, bangsa untuk saling mengenal dan saling menghargai gitu kan. Jadi kita tahu bahwa kita berasal dari berbeda-beda suku, dan kita harus saling mengetahui antara satu dengan yang lain, dan bukan cuman Islam yang mengajarkan itu. Ternyata misalnya di agama Kristen, di agama Hindu juga mereka memiliki pesan-pesan tertentu di kitab-kitab mereka untuk kita bisa saling menghargai antara sesama ketika kita berasal dari berbeda-beda budaya. Dan ini juga sangat erat kaitannya dengan moderasi beragama yang mungkin sudah beberapa kali kita bahas di topik-topik sebelumnya, bahwa learning about culture, apalagi di mata kuliah cross cultural understanding, sangat erat kaitannya dengan pengetahuan moderasi beragama. Di mana di moderasi beragama itu salah satunya adalah kita diminta untuk memperdalam sikap toleransi kita, dan dengan belajar budaya dari negara lain, dari suku lain, maka tentu saja kita sedang mengasah sikap toleransi kita, gitu kan? Oke, sekarang kita lihat dulu learning goals-nya ya, karena penting. Kita tuh when we want to learn about something, we have to know what is the purpose of learning this topic gitu, dan apa yang diharapkan kepada kalian setelah mempelajari topik ini. Nah, yang pertama tentu saja supaya kalian understand the components, the stage and the level of culture shock. Jadi supaya kalian bisa tahu komponennya, bisa tahu tahapannya, bisa tahu level culture shock itu seperti apa. Kemudian secara praktek dan teoritis, ya tentu saja kalian bisa mengetahui konsepnya dan mengimplementasikannya if you come to the new culture. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. So, ini adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada materi ini, gitu ya. Terus, do you see this picture? Apa tulisannya? Oke, a fish out of water. What comes in your mind when you see this picture? Kalau gambar yang pertama ada ikan yang melompat keluar dari toples. Kalau yang kedua ada dua ikan yang nampaknya berada di situasi di mana tidak biasa dengan lingkungan mereka. Jadi, a fish out of water itu sama dengan perasaannya orang yang mengalami culture shock. Apa yang dialami apa perasaan orang yang mengalami culture shock? Bingung, tidak tahu harus apa, bahkan ketika tidak bisa ditangani dengan baik, maka mereka akan merasa stres dan frustrasi tentunya. So, it's really important to know the definition about culture shock, uh, how to elevating the culture shock, dan kita harus tahu seperti apa tahapan-tahapan culture shock itu. Now, first we come to the definition. Nah, what is culture shock? Menurut Obert, seorang antropolog, dia mengatakan bahwa culture shock is a series of emotional familiar reaction. Jadi, apa ya? Ekspresi emosional atau reaksi emosional ketika kita berada pada lingkungan baru. Dan ekspresi itu seperti apa? Ekspresi itu adalah kecemasan di mana kita merasa kehilangan identitas kita, merasa kehilangan kebiasaan kita gitu kan, ketika kita melakukan komunikasi antar budaya gitu, atau berkomunikasi dengan orang yang berbeda dengan latar belakang kita. That is culture shock gitu. Jadi kayak ekspresi emosional di mana kita merasa cemas gitu. Mungkin kita merasa cemas dengan makanan apa ini? Mungkin kita merasa cemas dengan kok begitu gitu. Mungkin kita merasa cemas dengan bahasa yang kita merasa we feel that we have master English language, but if we come to the native country, loh kok saya tidak mengerti apa-apa gitu. Kok mereka bicaranya sangat cepat dan seterusnya. That kinds of feeling is a culture shock. Oke, nah ini adalah common things that cause culture shock
when we come to the new environment. Jadi mungkin kita ambil contoh yang paling relevan aja ya. Misalnya kita dari Indonesia and then we will go to America or Europe country, mungkin akan ada sistem transportasi yang berbeda. Kalau kita tidak bisa belajar dengan baik, mungkin kita akan stres. Kemudian dari bahasa juga, even that you feel you have master English language, British or American, tapi ketika kalian datang ke negara native, maka kalian mungkin akan menghadapi situasi yang berbeda. How they pronounce the word, how they speak, mungkin akan sangat berbeda dengan apa yang kita pahami. Kemudian makanan, ini juga adalah salah satu bentuk culture shock yang mungkin paling banyak dirasakan oleh orang. Kalau orang Indonesia pergi ke negara barat mungkin akan rindu dengan nasi, akan rindu dengan ikan goreng dan seterusnya. Kemudian direction, ini juga adalah salah satu poin yang cukup berbeda. School system tentunya dan juga public facilities. Nah, di sini saya punya video di mana kalian bisa menonton short video ini sekitar 5 menit di mana ada beberapa international students yang menceritakan pengalaman culture shock mereka, especially about academic culture shock itu di Amerika. Jadi ada dari Cina, dari India, dan dari beberapa negara lain yang mereka menceritakan bahwa bahasa, language barrier adalah salah satu hal yang sangat menjadi beban bagi mereka ketika mereka datang ke negara tersebut. Kemudian mereka juga menceritakan how to overcome the culture shock. Mereka kemudian bergabung dengan komunitas dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat videonya nanti ya, seperti itu. Oke, so what cause culture shock? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan culture shock itu? Kita harus memahami ya dengan betul apa yang menyebabkan. Yang pertama adalah overload information. Seperti biasa, ketika kita akan datangi satu tempat, kita pasti akan mencari as much as possible information about that country. Tapi, you have to know that if we have too much information about that country, itu tuh bisa membebani mental, pikiran kita dalam satu waktu gitu. Jadi kita harus selektif juga dalam memilih informasi apa saja yang berguna dan penting untuk kita ketahui. Jangan semua hal juga mau ditahu gitu kan. Kemudian role shifting. Nah, role shifting ini juga adalah salah satu penyebab yang cukup populer gitu, karena ada perubahan status sosial. Mungkin kita ada perubahan status sosial, kita bertemu dengan orang baru, kita berada pada posisi baru di mana tidak ada orang yang mengenal kita mau minta tolong sama orang juga tidak tahu mau minta tolong sama siapa gitu, dan kita butuh waktu. We need a time to adapt it in the new situation gitu. Nah, perubahan status sosial ini juga cukup dominan dalam menyebabkan culture shock. Kemudian yang ketiga adalah personal shock gitu. Jadi when your body is getting tired, mungkin kamu bingung, pada saat itu kamu mungkin tidak bisa mengendalikan emosimu dan kamu akan merasakan yang namanya culture shock gitu. Oke, so the stage of culture shock. Nah, kalian bisa lihat kurva, jadi U-curve ya. Ketika kita mengalami yang namanya culture shock, kita akan seperti bentuknya U-curve. Yang pertama adalah honeymoon phase. Nah, honeymoon phase itu biasanya kita rasakan di 1-2 bulan pertama. Jadi ketika kita, when we come to the new culture, when we come to the new country, di 2 bulan pertama kita akan merasa seperti sangat bahagia. Mungkin kita akan men-spam berbagai macam foto di sosial media kita dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bahagia. Tapi ketika sudah masuk bulan ketiga sampai bulan ke-6, kita akan merasakan yang namanya krisis dan masuk ke culture shock itu gitu. Kita akan merasa bahwa kenapa semuanya terasa berbeda gitu. Mungkin kita juga akan homesick, kita menyadari bahwa kita sendiri, hidup sendiri di negara orang, dan seterusnya. Tapi setelah kita melewati fase 6 bulan, kita akan berada pada adjustment phase, di mana kita akan mulai familiar dengan budaya di mana kita berada. Kita akan mulai beradaptasi dengan makanannya, mungkin kita akan terbiasa tidak makan nasi, kita akan terbiasa naik public transportation, di mana mungkin kalau di Indonesia kita biasanya naik Gojek dan seterusnya, tapi ternyata di negara baru itu kita tidak bisa seperti itu. Kita naiknya bus, kereta, dan seterusnya. Kemudian fase terakhir adalah adaptation phase, di mana kita betul-betul sudah menyatu dengan budaya di mana kita berada.
Nah, how to overcome culture shock? Kalau kalian sudah nonton video tadi, kita akan mendapatkan beberapa informasi bagaimana menghadapi culture shock itu. Ada yang mengatakan kita bergabung dengan komunitas, ada yang mengatakan kita bisa ikut pre-departure training, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lakukan untuk mengurangi culture shock kita, karena pasti kita akan mengalami culture shock itu. Yang harus kita lakukan adalah how to decrease or how to overcome time by time gitu. Jadi kemudian yang kedua, learning as much as possible about your host country. Tentunya saja kita harus belajar poin-poin yang penting yang mungkin berkaitan dengan aktivitas kita ketika kita datang ke negara baru tersebut. Kemudian ini yang paling terpenting, yang ketiga adalah talk to others about how you feel. Jadi usahakan kamu tetap bisa berkomunikasi dengan orang. Sampaikan apa yang kamu rasakan agar tidak overload gitu, agar kamu tidak merasa sedih sendirian dan seterusnya. Kemudian get involved on the local community and then improve your ability to the local language. Kamu harus mengimprove your local language supaya kamu bisa merasa nyaman when you communicate with another people in that country. Jadi itu sangat penting sekali. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Oke ya. Oke. Sudah cukup jelas? Oke. Oke, selanjutnya kalau semua sudah jelas, kita akan membicarakan tentang tugas kelompok kita, di mana I will ask you to make a group discussion. Jadi karena di sini ada sekitar 25 orang, silahkan dibagi 5 kelompoknya, and then your assignment is you have to looking for an article about culture shock. Kenapa saya minta kalian untuk mencari artikel? Karena artikel-artikel ilmiah itu biasanya adalah artikel yang dituliskan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan baik gitu. Jadi ketika kalian membaca artikel tentang culture shock, itu kalian akan melihat seperti apa sih sebenarnya bentuk-bentuk real dari culture shock itu dari berbagai konteks. Kemudian tentu saja dari artikel itu kalian harus mereview dan mendiskusikan kontennya apa saja, dan yang terakhir menjelaskan background, method, and the research resultnya. Dan untuk tugas ini akan kalian presentasikan minggu depan. Jadi ada 5 kelompok yang akan presentasi sebelum kita masuk ke topik selanjutnya. Oke, kemudian selain group discussion juga tentunya ada individual assignment. Nah, untuk individual assignment ini saya akan kasih waktu mungkin sekitar 2 minggu ke kalian. Jadi kalian bisa memilih salah satu format kreatif seperti membuat short video, atau mungkin ada yang suka menggambar digital comic, atau mungkin mau buat audio podcast tentang pengalaman orang yang mengalami culture shock. Kemudian apakah fase atau stage culture shock yang mereka rasakan itu sama dengan apa yang kita pelajari tadi, dan nilai-nilai apa atau spiritual moment apa yang mereka bisa refleksikan dari pengalaman culture shock itu. Kemudian apa sih positive message yang bisa kita ambil terkait dengan diversity dari orang tersebut. Jadi kalian bisa membuat short video, mungkin cerita tentang diri kalian secara pribadi, atau mungkin kalian bisa mewawancarai orang lain. Bagaimana? Apakah tugasnya cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Oke, so that's all for our meeting today. Saya berharap kita bisa belajar banyak dari topik hari ini, yaitu tentang culture shock. Ingat bahwa culture shock itu bukan hanya tentang one country to another country. Bukan hanya, culture shock itu tidak hanya terjadi ketika kita berada pada negara yang berbeda. Culture shock itu bisa juga terjadi ketika misalnya kita berpindah dari satu daerah ke daerah lain secara dalam konteks domestik ya. Jadi mungkin ada orang Bima yang pergi kuliah di Makassar, mereka bisa saja mengalami culture shock. Atau mungkin dari Jakarta ke Makassar, culture shock dengan bahasanya, culture shock dengan makanannya, dan seterusnya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa hanya orang-orang yang mau keluar negeri yang belajar culture shock, itu sudah pemahaman yang salah. Semua orang harus mempelajari tentang culture shock, karena kita tidak tahu pada situasi apa kita akan menghadapi perasaan ini. So that's all for today. Thank you very much for your attention and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.